Ada ini apa namanya keluarga udah tahu? Kalau untuk keluarga inti sih udah tahu, kayak orang tua udah tahu. Orang tua udah tahu. Iya, Nggak apa-apa. nggak apa-apa Karena sih. memang papanya juga mualaf. Oh, Iya, papanya mualaf. papa juga Oh, mau Masya anak. Allah. Alhamdulillah. Mamanya belum? Mamanya Papa kan nikah lagi, Oh, udah jadi bisa udah lama. udah bisa. udah bisa Oh, lama. oke. Mamanya masuk ke gereja. Kalau mama sih udah jarang ketemu sih. Oh, udah jarang Jadi ketemu. ini kan Iya. papanya mualaf itu karena menikah dengan muslimah gitu. Oke. Mbak ini calonnya. Ya? Mbak calonnya Benediktus. Iya, Kapan nikah? secepatnya. Cepatnya. Besok ya. Saya beresin dulu nih barang-barang terlarang di YouTube nih. Ini barang-barang terlarang ya, Rik. Benediktus tahu Graham Mualaf dari mana? Pertama saya sering nonton, saya manggilnya Kok aja. apa aja. Iya, kamu mau apa? Sebelumnya saya nonton Kedondi itu di YouTube, di Oh. TikTok. Heeh. Nah, berawal saya tuh ngelihat yang terakhir saya itu cewek Heeh. yang mualaf juga di sini. Heeh. Waktu itu pernah diundang lagi. Heeh. Nah, itu juga saya kan pertama itu jadi pembelajaran saya. Terus setelah saya ngikutin Kodondi untuk debat dengan para pastor, dengan para pendeta, akhirnya saya punya berpikiran, oh iya ya, ternyata ya itu Yesus itu Muslim gitu. Karena kan ya betul kata Kodondi, dia wafat di di kafani. Iya. Ya. Oh, dari situ. Lah pas nonton video-video saya udah kenal sama Mbak ini belum? Sudah. Oh, sudah. Nah, terus dia yang suruh nonton atau gimana? Enggak, jadi- Atau nonton sendiri? Enggak sih. Saya nonton sendiri. Nonton sendiri. Tapi memang waktu itu sudah mulai berpikir untuk masuk Islam atau gimana? Semua waktu itu udah sempat berpikir, cuman karena masih ragu, masih takutnya itu tuh takut nggak bisa menjalankannya. Oh, iya, iya, iya. Udah mudah ya. Saya udah mulai belajar apa sholat, puasa gitu. Kalau untuk sholat saya udah mulai belajar, tapi sih cuma teorinya dulu. Oh, teorinya. Oh, belum diajarin. Mbak namanya siapa? Lala. Hah? Lala. Lala. Oh, udah lama kenalnya? Udah 3,5 tahun sih. Oh, 3,5 tahun. Jadi waktu itu Lala yang bilang kalau mau sama Lala harus masuk Islam gitu ya? Enggak sih, dari awal kan saya tahu backgroundnya dia memang ada orang tuanya yang mualaf gitu. Jadi saya di situ berpikir ya sepertinya ke depan, karena kan saya juga nggak mau ngejalanin hubungan yang nggak ada kejelasan gitu ya. Iya. Nggak mau. Jadi karena saya berpikir dia punya background itu, jadi sepertinya ke depannya ada peluang baik lah gitu. Nah, seiring perjalanan memang sebelum setahun pun saya make sure lagi gitu. Saya juga nggak mau ke depannya nanti sia-sia kan. Ya Iya. memang kan jodoh dari Allah ya, tapi Iya. kita berusaha menjalani yang terbaik aja. Nah, cuma dari dia memang tetap mau, sebenarnya dari 2021 sih kok. Oh, Mau dari 21. dari 21 mau coba untuk berpindah kan. Tapi waktu itu pas banget dia kena COVID Oh. gitu. Kan 2021 masih ada COVID ya. Iya. Kena COVID, pada akhirnya jadi ketunda. Jadi kayaknya tuh pikirannya udah blank kali ya. Oh. Mungkin kita udah, Kena COVID doang masa blank. jadi sebenarnya udah kita bahkan hampir mau melakukan pendaftaran di di Mualaf Center, di Mualaf Centernya. Nah, terus pas banget tadinya kita mau pelaksanaan di dalam minggu itu, cuma ternyata dia terdeteksi COVID di hari Rabunya. Oh. Gitu. Akhirnya udah fokus isoman kan di rumah sampai sekitar 2 mingguan. Terus ya udah, terus saya cuma mantau aja sih, maksudnya. Oh. Nah, cuman Nggak diterusin? enggak. Waduh. Cuman kan kayak di keluarga saya juga jadi dia nggak sholat gitu kan, Ya, jadi ya. agak gimana gitu. Iya dong. Jadi kalau main ke rumah Lala suruh sholat nggak? Ya jadi kayak
nunggu waktu kali ya, Waktu. maksudnya waktu-waktu yang emang udah lepas jam azan gitu. Sebelum sholat kabur duluan gitu. Jadi nggak muncul di saat-saat mau azan gitu. Lala, rumahnya di mana? Di Pondok Cabe, Oh, Jakarta Selatan ya? Tangsel. Oh, Tangsel, masuknya Tangsel ya? Oh, jauh juga ya? Iya. Oh, berarti kamu kosong berarti ya? Alhamdulillah ya, nggak apa-apa. Sebentar ya, kita lagi tunggu kameramen. Ini udah direkam belum nih? Oh, udah. Iya, udah disuruh ngisi ini belum ya? Atau sebentar? Saya suruh print sebentar ya? Iya. Udah kasih KTP belum Bu Suci? Udah. Sebentar, saya suruh bawa sertifikatnya sekalian ya. Jadi awalnya siapa Albert nonton video Donitan, Iya. terus nonton yang debat. Awalnya itu sebelum debat, awalnya itu Yang ibu perempuan yang di sini sadar terus balik lagi. Iya, pokoknya kalau salah dia itu yang pemain biola apa yang apa nih? Kesia kali jangan-jangan. ya Kesia ya. Kesia ya? Kesia. Lucu Kesia. Iya, aktif di gereja kan nih. Aktif di gereja. Terus tapi sebelumnya Albert ini sudah biasa baca Bible. Kalau baca Bible sih ya paling cuman ya kalau ke gereja doang sih. Oh, ngaku deh, jujur juga ya. Baca Bible-nya kalau ke gereja doang. Terus kalau di gereja, pendetanya bacain apa, kamu nyari ayat yang lain ya pasti ya? Bukan? Enggak sih. Oh, kirain nyari ayat yang berbau porno. Tapi maksudnya dari kecil berarti ke gerejanya? Dari kecil. Berarti ini dong, kuat dong doktrinnya. Yesus Tuhan gitu. Iya, itu cukup kuat. Makanya kan semenjak dengar ada YouTube dari Kedoni kan jadi mikir 2 kali. Oh enggak, cuma 2 kali? Nggak misalnya Enggak 50 kali. Jadi, cuma 2 kali bagus berarti ya. Berarti akalnya jalan ya berarti. ya, Kan ada yang sampai mikir 50 kali ya. Waktu sama Lala pernah nggak ngobrol Yesus? Enggak sih. Kamu malah enggak? Enggak. Nggak pernah lah? Enggak. Oh, kamu nggak cerita di Quran Nabi Isa gitu? Enggak, karena ya toleransi aja sih maksudnya. Toleransi. Nggak menyinggung ke sana. Kalau mau pindah nggak mau udah gitu ya? Ya yang benar emang gitu sih. Dari kecil sih emang kalau Kristen kan ditanamkan dengan doktrin soalnya. Iya. Cuman saya emang dari kecil itu, maksudnya bukan dari kecil sih, beranjak di remaja, itu saya punya pemikiran beda sendiri sama yang lain. Yang lain tuh maksudnya kemungkinan, karena saya pikir agama itu kan semua sama, mengajarkan kebaikan, nggak ada yang mengajarkan keburukan. Ya berarti kalau misalnya saya mau masuk Muslim, Hindu, Buddha, terserah saya, ya. Kan itu kan saya menjalani, kayak saya begitu. Dan juga saya pernah ada kejadian saya diminum lah. Iya tuh. Saya nginep di tempat teman saya. Kebetulan itu ibunya itu sering ibaratnya kerasukan lah, kerasukan arwah neneknya. Terus? Nah saya iseng-iseng nanya. Nanya sama arwahnya apa nanya sama ibunya? Pokoknya pas ibunya lagi kesurupan itu saya iseng-iseng nanya. Nanya apa? Sebenarnya Tuhan itu ada berapa? Tuhan ada berapa? Terus jawab. Kan waktu kecil kan penasaran ya. Terus jawab apa? Dia jawab Tuhan itu cuma ada 1. Terus? Cuman dia bilang yang membedakan itu ya hanya pengajarnya aja yang membedakan. Gitu. Makanya dari situ saya dari kecil itu punya tanaman, oh berarti ya apapun bentuk doa saya tujuannya tetap 1. Cuman yang membedakan itu yang pengajarnya itu yang membedakan. Oh gitu. Iya. Lah selama jadi Katolik, Albert mikirnya Tuhan itu 1 atau 3? Kalau saya sih mikir Tuhan itu 1. Terus? Ya karena kan setahu saya tuh kalau Yesus itu kan hanya utusan. Kalau utusan berarti bukan Tuhan? Ya seharusnya sih begitu. Harusnya begitu. Iya seharusnya begitu. Tapi selama ini Albert nyembahnya Yesus? Iya. Nah katanya utusan. Tapi sembah. Gimana? Cuma kan ya yang juga doktrin dari kecil kan ya kita menyembah Tuhan Yesus gitu. Pokok taunya Yesus Tuhan. Iya. Karena emang ucapannya kan di mana-mana selalu Tuhan. Iya, selalu begitu. Tapi pasti pernah dong baca Bible, pernah dong. Sekolah minggu dulu ikut nggak?
Ikut. Pernah diceritain dong, Yesus dibaptis. Iya. Di sungai apa? Sungai Yordan. Nah, waktu Yesus dibaptis, kan ada Yesusnya di sungai Yordan. Iya. Sama Yohanes Pembaptis. Kan ada Roh Kudus turun dalam bentuk apa? Dalam bentuk, burung merpati. Iya, burung merpati. Nah, terus ada suara di langit kan? Iya. Inilah anakku yang kukasihi. Ada Bapa di langit, ada Roh Kudus jadi burung merpati, ada Yesus di sungai. Itu berapa Tuhan? Itu tuh 3 sih. Oh 3, kirain 1 juga. jadi kalau dibilang 1, kok bisa nongol 3-3-nya bareng gitu? Iya dong? Iya, benar. Pernah mikir di situ? Kalau mikir sih, karena juga mikir juga. Karena kan yang kalau di apalagi Katolik kan Tritunggal kan, Allah Bapa Putra dan Roh Kudus. Iya. Berarti kan di surga, di langit ada Allah Bapa. Burung merpati itu Allah Roh Kudus. Iya. Yesus Allah Putra. Allah. Nongol bareng gitu. 3 apa 1 gitu. Pernah nggak mikir gitu? Kadang-kadang sih pernah mikir. Sebenarnya itu Yesus itu benar-benar Tuhan apa hanya utusan? Dan juga mikir seperti itu. Kalau utusan menurut Albert itu apa? Nabi bukan? Iya, nabi. Di Islam utusan juga nabi ya. Utusan Allah, Rasulullah kan nabi juga kan. Jadi kalau nabi itu Tuhan juga. Ya kalau itu sih saya sih nggak bisa menyimpulkan. Cuma kan kalau misalnya di doktrin kan Yesus itu kan sebagai Tuhan. Iya, nah, Tuhan juga, nabi juga, guru juga, junjungan juga ya. Iya. Borongan berarti gitu ya. Masih inget kan nyanyian sekolah minggu? Udah lupa. Kalau nyanyian sekolah minggu tanya itu tuh guru sekolah minggu tuh. Mantan guru sekolah minggu tuh. Lu dulu guru sekolah minggu apa guru SMA, Arik? SMP, SMA. Tuh malah SMP, SMA tuh. Di Advent dia tuh. Di Advent. Pernah dengar Advent? Advent yang di Bandung. Oh, Bandung. Sama di GII Hokim kok. Kalau jadi guru kita nggak boleh ngeluarin ayat-ayat perjanjian lama. Ya, jadi ke anak-anak SMP itu nggak boleh masukin perjanjian lama dulu. Jadi Yesus Paulus itu meskipun referensinya ke perjanjian lama, dari situ mulai kok nggak boleh sih. Pokoknya ini ayat apa ya namanya ya, kalau di bawah tuh ya, kayak referensi misalnya Matius 5 ayat 21 di bawahnya kan pernah ada di Bible ya, Kejadian 5 ayat 21. Iya. Nah itu nggak boleh jangan dikesanain. Masukinnya ke Paulus aja. Di briefing dulu sebelum kita ngasih pelajaran. Terus pas giliran anak-anak baca perjanjian lama, ketawa-ketawa mereka. Oh ayatnya gini sih Mister kan. Jangan dibaca. Tapi saya sering baca di rumah kan. Jangan dibaca. Dari situ mulai kok begini ya gitu. Terus sampai ada berapa hak ya. Jadi buku untuk pengajar itu ada berapa rak gitu. Jadi setiap hari itu ganti-ganti. Di situ mulai ini kayaknya nggak beres sih. Tapi tetap diimani. Terus diimani. Akhirnya apa ya namanya ya, dapat hidayah dia kurban. Di situ langsung terbesit kenapa kita nggak melakukan kurban ya. Ternyata jawabannya ngawur. Malamnya saya doa dapat hidayah langsung syahadat. Jam 10:30 malam deh. Setengah 11 baru begitu syahadat. Tapi lu waktu syahadat nggak suruh bayar 2.500.000 ya? Enggak. Oh, enggak. Malah ya gitu nanya udah sunat belum gitu. Iya, Albert udah sunat belum? Saya udah sunat. Oh, udah sunat. Siapa yang suruh? Atas mau diri sendiri. Oh, tapi karena ngikutin Yesus apa karena kesehatan? Kesehatan. Kenapa nggak sunat ngikutin Yesus? Karena saya dari kecil emang banyak yang ngomong yang sunat itu hanya orang Muslim. Cuman saya mikir enggak, kalau buat saya itu buat kesehatan karena kan. Umur berapa disunat? Kelas 4 SD. Oh, masih kecil ya, 4 SD. Sama berarti. Kalau
Kalau saya mah udah punya anak baru sunat. Umur 27 baru sunat. Dari kecil, 4 SD mah kecil. Dulu mah pakai batok kelapa kok. Batok kelapa. Bukan batok kelapa tuh, serat kelapa yang kering tuh. Iya. Terus pakai tali rapia. Berarti lu sunatnya pakai itu bengkong ya? Iya benar. Iya kan bengkong kan? Iya kan? Iya. Kan tajam banget itu. Nah dulu masih zaman suntik, Nah iya suntik tapi buat motongnya. pakai gunting. Oh berarti bukan bengkong Jadi berarti. ditarik dulu nih, keras aja ditarik terus. Wah. Bangun tidur sering ini ya. Bangun tidur kalau kacau Waduh, iya. Iya. Kalau bangun tidur pasti teriak-teriak lu. Apalagi kalau misalnya udah baru selesai sunat sakitnya. Iya. Buat bisa hilang tuh sakit. Nah saya dulu sunat, datang sendiri ke rumah sakit, naik motor, pakai celana training. Selesai sunat, pulang sampai rumah, obat biusnya hilang efeknya. Waduh, sakitnya tetap abu-bun. Bener. Pulang langsung Minum konstan. Konstan sampai 2 biji baru hilang sakitnya. Berarti lu tahu itu dong, Teta Yucin? Tahu tadi Yucin. Biar cepet kering gua siram pakai Teta Yucin. Tahu nggak Teta Yucin? Obat merah kayak betadine. Iya. Tapi alkoholnya banyak ya. Itu cepet banget keringnya. Wah, sebelum siram itu taruh dulu kipas angin yang gede depan. Nyalain yang full gitu. Baru siram. Itu aja masih perih. Tapi cepet sembuh, cepet kering. Ada cerita lagi cuman nggak boleh dimasukin YouTube lah itu mah. Ya lu udah tahu ya, udah denger ya. Jangan itu mah, jangan masuk YouTube itu. Nanti kalau ada yang nonton dia bisa kejang-kejang ntar. Mama masih rutin ke gereja mama? Oh, untuk mama kan Jasan tinggal di Surabaya. Oh mama di Surabaya? Surabaya. Oh sama siapa? Tinggal sama kakaknya? Sama keluarga baru. Sama keluarga baru. Oh mamanya juga nikah lagi? Nikah lagi. Oh oke. Jadi masing-masing punya jalur sendiri udah. Papanya nikah lagi, mamanya nikah lagi. Iya. Kakaknya tinggal di mana? Kalau kakak dekat rumah sih dia di Kalimalang. Oh Kalimalang. Kakaknya juga Katolik? Pindah ke Kristen. Protestan? Iya. Oh. Emang tuh 2 agama yang berbeda ya? Iya. Padahal imannya sama loh. Semua ritualnya beda. Ini sekalian suruh bawa sertifikatnya. Hah? Yang ditambahin itu ada. Yang ditambahin. Menyerahkan itu. Nggak ada tempatnya. Penuh. Coba dicek namanya, bener nggak? Nama, nomor KTP. Kalau udah salah kasih tahu, biar bisa diganti. Jadi pulang langsung bawa sertifikat gitu. Nanti dibawa pulang tinggal tempel foto sendiri ya. Iya. Jangan foto orang ditempel loh. Ya, udah benar. Udah, benar. Nih KTP-nya. Tunggu ya, lagi dibawa ke atas ya. Iya. Namanya juga udah bener ya, Benedictus ya. Iya. Empat masih muda ya. Wah, berarti kalau lu ulang tahun yang ngerayain seluruh dunia dong. Iya. Pada pesta-pesta semua ya. Bakar-bakar. Bakar-bakar. Tapi asal udah masuk Islam, keluarga udah nggak ada masalah kan? Iya sebenarnya memang enggak. Intinya memang nggak boleh beda karena tante, jadi adeknya ibuku yang bungsu itu dia pacaran sama Kristen Protestan kan.
Padahal kita sama-sama Manado gitu, cuman beda, kita Muslim dia. Yang Manado siapanya? Dari nenek. Lala? Oh, ada darah Manado? Iya. Terus? Nah, dia pacaran dari pokoknya 16 tahun lah totalnya. Buset, lama amat pacaran 16 tahun. Oh, itu kalau nikah udah punya anak berapa itu? Rumah udah lunas ya, rumah. Sampai rumah lunas. Terus dia bilang kalau kan dari keluarga kan minta kejelasan gitu ya, karena kasihan juga kan ini tante udah 16 tahun gitu. Terus dia bilang iya nanti kalau karena kan si cowok ini anak kesayangan ibunya gitu, jadi dia bilang iya nanti kalau misalnya mama udah nggak ada gitu alasannya. Nah terus akhirnya karena keluarga nggak terima dengan pernyataan itu kan 16 tahun, masa alasannya gitu-gitu aja gitu kan. Terus kita juga nggak mungkin nyumpahin orang meninggal kan. Nah akhirnya tante dijodohin sama ada pejabat LAN lah. Itu dijodohin, terus pernikahannya juga nggak lama sih, cuma 7 tahun ya. Cuma 7 tahun, nggak punya anak juga. Akhirnya pisah tuh. Nah setelah pisah, terus sekarang udah deket lagi. Sebenarnya tante tuh kayak udah pasrah aja, maksudnya udahlah percuma kalau sama lu tuh akan kayak gitu aja gitu. Nah terus memang ibunya udah meninggal juga, kita tanyain juga nih mau gimana. Ya jawabannya masih ngambang-ngambang aja. Udah terus dari om bilang, ya udah kalau misalnya lo masih berhubungan sama dia, lo jangan, kalau sampai benar lo ikut sama dia atau beda gitu ya, lo nggak boleh lagi nginjak di keluarga ini gitu. Jadi intinya memang sebenarnya pesan almarhum kakek juga dari awal, kalau misal jangan pernah ada yang beda agama gitu ya pernikahannya, terus juga jangan juga ada yang pindah maksudnya ikut kita cuma karena mau nyamain kita doang nih, jangan gitu. Karena kan agama itu kita dibawa sampai mati ya, jadi jangan dibuat permainan gitu sampai akhirat gitu. Jadi selalu kayak gitu, makanya udah kalau ketahuan sampai beda agama pasti bakalan minggir-minggir dari keluarga gitu. Pasti. Tantenya beda berapa tahun sama Lala? Dia tahun 75 sih, 15 tahun. Oh. Gila, pacaran 16 tahun, buset, apa nggak bosan itu ya pacaran 16 tahun? Jadi belum nyobain sholat ya? Siapa? Belum. Albert ya? Belum. Sebenarnya pernah sih disuruh, kayak kita kan kalau kemana-mana tuh ya entah ke mall ya atau pokoknya di tempat umum itu kan banyak musola. Terkadang tuh dari Lala sendiri tuh minta ke dia gitu, maksudnya ikut aja orang berjamaah gerakannya aja gitu, at least ya mau kan toh ada imamnya kan, kita cuma aminnya doang ya. Ya maksudnya toh juga mulut juga cuman komat kamit doang, diam aja. Apa? Nah maksudnya at least dia merasakan gitu, oh sholat kayak gini ya gitu, ada kesannya lah gitu. Tapi memang belum pernah dilakukan sih. Belum pernah. Jadi belum pernah sujud ya? Belum pernah. Baru berlutut. Beda orang sujud sama orang berlutut itu. Jangan aja ke musola di mall gitu, nanti giliran telat sholatnya atau istilahnya salah melakukan, misalnya contoh kalau masbuk telat gitu, ini udah selesai dia ikut selesai gitu, nah kan iya nggak, mesti pas yang mulai dari awal, harus mulai dari awal gitu. Jadi kalau kemarin-kemarin kan kalau misalnya ada musola atau masjid kan jadi dia cuma nganter gitu. Terkadang dia juga mungkin merasa kali ya gimana kali di depan, karena kan kalau yang kan malah berjamaah dong, ikut berjamaah. Nah yang cowok-cowok itu kan mereka pada habis wudhu kan masuk gitu kan. Nah kalau dia kan nunggu aja di depan situ kan kelihatannya gimana ya? Logiknya gitu kan, orang berpikir ini ada cowok kok nggak sholat sih gitu, duduknya di depan masjid kan. Nah, jangan aja nanti wudhu cuma cuci tangan doang masuk gitu. Kalau ganti baju dulu boleh nggak kok? Hah? Ganti baju dulu. Mau ganti baju apa? Soalnya jadi gamis. Saya bawa baju koko. Oh boleh. Biar lebih sopan gitu. Bawa peci nggak? Bawa. Oh bagus, boleh. Saya kemarin bela-belain loh, saya langsung udah nyiapin gitu. Oh dibeliin ya? Tinggal. Wah anak bener ya dibeliin ya? Tuh ada kaca tuh ada kaca di belakang. Toilet juga ada toilet. Pas pakai peci itu peci saya. Ada yang begitu. Tapi
sampai detik ini ada nggak kok yang maksudnya masih bertanya-tanya tentang Islam gitu, pengen masuk tapi kayak masih ragu-ragu, nanya terus. Belum lama kemarin ada cowok cewek juga, yang cewek Muslim, yang cowok Kristen. Datang ke sini udah 4 kali. Masih belum sadar. Ngobrol gitu aja iya. Masih. Iya. Tapi kayaknya kemarin pulang ribut ya kayaknya. Udah keempat soalnya. Kelamaan kayaknya. Bilangnya katanya saya butuh 3 hari buat mikir-mikir. Sampai sekarang giliran datang lagi, ngobrol lagi, nggak sadar juga. Sekarang nggak datang lagi. Sekarang belum datang lagi. Ribut kayaknya tuh kemarin terakhir kayaknya. Putus kayaknya kok. Ada juga yang pernah datang Iya. ngobrol 4 jam di sini sampai sekarang belum datang lagi, nggak ada, nggak apa-apa, kita nggak pernah maksa kok. Iya karena itu ya sebenarnya kan bagusnya kalau memang dia sadar gitu ya dengan pemahaman itu, tapi kalau misalnya memang belum ya kita mau paksa kayak apa juga kan susah. Iya. Widih, assalamualaikum Pak Haji. Haji. Udah didoain haji loh. Amin. Pecinya dipakai. Peci nggak usah. Pakai lah, Pakai dong. Orang tuh sholat aja bagus ya pakai peci gimana? Asik. Gimana pecinya? Kayaknya ketinggalan apa? Pinjemin kamu, Pinjemin. Nanti udah ini peci saya. Tapi terbalikin gitu. Terus gue disapain lagi sama Ustadz itu. Udah nggak usah, nggak apa-apa. Iya. Nggak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali di channel Dondita dan Geram Malam Jakarta pada hari ini ada saudara kita yang bernama Benedictus Albert ya, betul ya? Betul. Datang ke studio Geram Malam Jakarta menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam, betul ya? Betul. Kita juga sudah siapkan sertifikatnya di sini. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih ke panggilannya Albert ya. Iya, Albert. Albert ini KTP-nya KTP Bekasi ya. Agama sebelumnya Katolik. Albert mau masuk Islam ini atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Saya mau sendiri. Tidak ada paksaan. Alhamdulillah. Di dalam Islam tidak ada paksaan ya. La ikraha fiddin. Yang kedua, orang tua sudah tahu? Sudah. Ada masalah? Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Walaupun kita tidak perlu minta izin kepada orang tua, tapi ada baiknya kita tetap memberitahukan kepada orang tua ya. Iya. Yang ketiga, di dalam Islam ada syariat-syariat, yaitu setelah bersyahadat ada sholat, zakat, puasa, dan haji jika mampu hajinya. Ya, apakah Albert berjanji untuk melakukan syariat-syariat tersebut? Ya, saya berjanji. Alhamdulillah. Nah, ini sertifikatnya sudah disiapkan. Albert, tolong bacakan ya, dibaca dari sini ya, dari pernyataan memeluk agama Islam sampai sini, sampai ini 2 kalimat syahadat ya. Nanti Albert saya tuntun untuk membacakan 2 kalimat syahadat ini, dilanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesianya. Ya. Oke, silakan dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baca dulu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Ya. Surat Al-Imran 19. Dengan ini saya, nama Benedictus Albert, tepat tanggal lahir Jakarta. Tanggal lahir nggak usah, nggak apa-apa. Nick juga nggak apa-apa. Ini aja. Setelah itu agama sebelumnya aja. Agama sebelumnya. Dengan ini saya, nama Benedictus Albert, agama sebelumnya Katolik, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, kita berjabat tangan, ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya tuntun kata per kata. Nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesianya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi
Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan yang layak disembah yang layak disembah kecuali Allah, kecuali Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Saya Allahu Akbar. Saya mau peluk dulu saudara iman saya yang baru. Mudah-mudahan istiqomah ya. Dan kita semuanya husnul khotimah. Selamat ya. Nah, ini boleh ditanda tangan di atas materai. Nah, nama jelas boleh tulis. Mau apa namanya? Iya lupa saya. Nggak bilang ke Suci ya mau ganti nama atau apa gitu, enggak ya? Enggak. Nggak ya? Sebaiknya sih memang nggak ada nama Islamnya ya. Islamnya nggak harus, nggak wajib. Kalau nama kita yang nama-lamanya tidak mengandung kesyirikan, tidak perlu ganti nama. Kecuali kalau mengandung kesyirikan aja. Oke, ini KTP asli saya kembalikan. Ini nanti KTP-nya pulang ditempelin foto. Iya. Foto sendiri ya, jangan foto orang ya. Terus setelah itu di apa namanya di laminating, di fotokopi dulu salinannya, kemudian bawa ke kantor kelurahan setempat. Cari petugas Dukcapil, bilang mau mengganti keterangan agama di KTP. Iya. Ya, itu nggak sampai sehari udah jadi kok. Dan mohon segera, ya. Oke, ini saya serahkan ke Albert. Dari kita juga ada bingkisan. Ini ada sajadah. Nah, sajadahnya ada bacaan sholatnya nih. Ya, nanti sambil bisa buat belajar. Kita juga kasih buku untuk belajar sholat. Ya, buku petunjuk sholat dibaca, dipraktekkan. Iya. Buku ikronya ada yang baru nggak ya di sini? Ada, nah sini. Ya, ini nanti buat belajar ikro, ini dasar atau permulaan sebelum belajar baca Quran. Ya, kita juga kasih Qurannya dulu nih. Waduh, ini Qurannya nanti bisa dipakai untuk dibaca setelah bisa baca ikro. Oke. Oh ya, satu lagi. Ini ada sejumlah uang. Ini adalah yang disebut dengan uang zakat. Ya, setiap orang yang masuk Islam berhak menerima zakat ini. Tolong diterima dengan baik, jangan dilihat jumlahnya. Karena orang yang baru masuk Islam itu adalah orang yang salah satu dari 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ya. Ya sarung belum ada ya? Waduh, sarung habis nih. Lagi pesan. Oke, ini tolong diterima. Terima kasih. Ya, ini sertifikatnya disimpan baik-baik. Ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan. Di dalam Islam, kita memahami gini. Kita dulu waktu belum jadi manusia, ya, roh kita, roh dan jiwa kita itu dulu pernah berikrar bahwa Tuhan kita adalah Allah SWT. Ya. Tapi ketika kita sudah lahir, kita sudah dilupakan. Nah, ketika kita lahir, misalnya di keluarga yang bukan keluarga Islam, kita dikafirkan ya menjadi mungkin Yahudi, Nasrani atau Majusi oleh orang tua kita. Tetapi ketika nanti orang itu besar, dia mendengar Islam, dia mau menerima Islam bahkan sampai masuk Islam seperti Albert sekarang ini, sebenarnya orang itu nggak pindah agama, tapi orang itu sebenarnya kembali ke fitrahnya. Ya, setiap manusia yang lahir itu fitrah. Fitrah artinya adalah Muslim. Muslim adalah orang yang berserah diri hanya kepada penciptanya. Ya, satu lagi bahwa ketika ada orang yang bukan Islam masuk Islam atau memeluk Islam, insya Allah dosa-dosa yang dia lakukan dari semenjak akil balik sampai dia masuk Islam, insya Allah dihapuskan. Masya Allah. Amin. Ya, tetapi kebaikannya nggak dihapus. Waduh, keren nggak tuh? Keren. Pahala kebaikan tetap dicatat. Ya, jadi mudah-mudahan Albert nanti step by step belajar Islam, ya, nanti istilahnya bisa menyusul kita nih, menyusul saudara kita yang udah Muslim dari keluarga Muslim, ya.
kita punya modal. Modal kita apa? Dosa kita 0. Iya. Ya. Kita udah dikasih modal, nggak ada dosa. Nah, kebaikan kita udah tetap dicatat. Tinggal kita ngejar pahala aja, ya, sama saudara kita yang lain. Alhamdulillah, mudah-mudahan Albert diberikan kemudahan dalam belajar Islam, dilapangkan hatinya, ya, supaya belajar Islam, juga supaya kita semuanya istiqomah dan husnul khotimah. Juga kita berdoa supaya kita semua nih dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya, dan insya Allah semoga kita semua menjadi golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah, ya. Dan juga kita berdoa supaya kita dihindarkan dari api dan azab neraka. Amin. Ya, oke, kalau begitu ada pertanyaan? Cukup. Nanti kalau ada yang nggak jelas, jangan sungkan-sungkan tanya ya. Iya. Nanti minta nomor saya ke Suci. Iya. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak perhatiannya para pemirsa. Mudah-mudahan prosesi syahadat saudara Albert pada hari ini bisa juga menguatkan iman kita, membenteng akidah kita, ya. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya sekali lagi ya Albert ya. Terima kasih. Jangan lupa nanti daftar ke Suci. Ya, daftar ke Suci 1 minggu 2 hari, ya, 2 pertemuan, kita kirim guru privat ke rumah. Oh, iya. Belajar itu tadi Iqra, ya. Nanti juga diajarin sholat, diajarin akidah, ya, sampai bisa. Nggak bayar, kita yang bayar. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan udah sunat, mau sunat 2 kali? Oh jangan. Oh jangan, terhabis ya. Terhabis. Ya udah, alhamdulillah. Nanti kabarin Suci ya, hari apa, jam berapa maunya, atau bisanya. Siap. Ya.